Pada masa itu kehidupan manusia dan para dewa serta makhluk halus, sama seperti hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, termasuklah hubungan yang sangat akrab dan harmonis antara masyarakat Tambun Jua dengan orang buah Kana, dewa pujaan. Karena kejayaan masyarakat Tambun Jua sangat terkenal dan didengar oleh segala bangsa dan beberapa kerajaan, di suatu ketika sampailah berita itu ke Kerajaan Sukadana, terletak di Kabupaten Ketapang. Kerajaan Sukadana merasa khawatir mendengar kejayaan dan semakin kuatnya persatuan masyarakat di Tambun Jua. Hal ini mendapat tanggapan yang negatif dan ditindaklanjuti dengan menyatakan perang terhadap masyarakat Pangau Banyau, Sak Menua, yang lambat laun menyebabkan Tambun Jua diserang oleh Kerajaan Sukadana. Kerajaan Sukadana saat itu merupakan koloni dari Kerajaan Majapahit, Jawa Hindu. Mereka mempunyai bala tentara yang tangguh dan sakti dari suku Dayak Baju, Miajuk, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Mereka mengadakan ekspansi militer dari daerah Labai Lawai, sekarang Tamabak Rawang, Sukadana, masuk dan menyusuri Sungai Kapuas sampai ke Teluk Air daerah Batu Ampar menuju Tayan Sanggau, dan masuk Sungai Sekayam dan terus ke hulunya, mengadakan penyerangan ke Tambun Jua. Dalam peperangan ini laskar dari Tambun Jua dengan gigih dan gagah berani berjuang melawan pasukan musuh dalam membela kedamaian di Tambun Jua, hingga menyebabkan musuh kalah dan dapat diusir. Perang yang pertama dikenal dengan nama Perang Sumpit, karena pada perang ini pasukan Tambun Jua dan pasukan lawan menggunakan sumpit yang pelurunya sangat beracun diberi ipuh, racun dari pohon tertentu. Tambun Jua kembali aman dan damai, tetapi tidak berlangsung lama karena pihak musuh yang kalah mengajak melalui kesaktiannya, dan memengaruhi bangsa makhluk halus, setan, secara magis, menyerang Tambun Jua. Perang kedua tak bisa dihindarkan, dengan semangat yang membara masyarakat Pangau Banyau, berusaha mati-matian mempertahankan wilayahnya dari serangan makhluk halus, dan akhirnya dalam peperangan ini bangsa setan dapat juga dikalahkan. Tambun Jua untuk sementara waktu berangsur damai. Ternyata pihak musuh yang kalah berperang, masih belum puas, mereka berusaha menggunakan segala cara, dan dengan kesaktian yang mereka miliki, mereka memengaruhi bangsa binatang agar menyerang Tambun Jua. Peperangan yang ketiga akhirnya terjadi. Sama halnya dengan peperangan terdahulunya, bangsa binatang juga dapat dikalahkan. Karena masih kurang puas maka musuh pun mencari cara yang lain lagi, yakni dengan menanam berbagai jamur beracun di ladang dan sekitar pemukiman masyarakat Tambun Jua. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Tambun Jua yang keracunan, tetapi keracunan ini dapat disembuhkan menggunakan akar dan tumbuhan hutan lainnya. Setelah sembuh racun kulat itu ternyata berdampak pada perubahan intonasi bahasa, logat dan pengucapan bahasa komunikasi yang menjadi bahasa keseharian. Hal ini menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok bahasa yang berbeda logat maupun pengucapan. Ingat Menara Babel dalam Perjanjian Lama kitab suci umat Kristiani, walaupun masih dimengerti, serumpun. Ibanik Group melihat perpecahan bahasa tersebut, pihak musuh memandang hal ini merupakan suatu celah kelemahan dan menjadikan hal ini sebagai ide untuk mengalahkan masyarakat Tambun Jua. Pihak musuh tahu bahwa untuk merebut dan mengalahkan Tambun Jua tidak mampu melalui perang, melainkan dengan mengotori Tambun Jua. Pada saat keracunan terjadi di mana-mana, membuat kekuatan masyarakat Tambun Jua menjadi rapuh. Hal ini tidak disia-siakan oleh bangsa setan, sekali lagi mereka mengirimkan sihirnya yakni dengan cara mengotori setiap tempat kegiatan sehari-hari, tempat tinggal dan perabotan makan dengan tahi. Karena terus-menerus muncul dan tak kunjung selesai dalam jangka waktu yang lama, akhirnya masyarakat Tambun Jua stres, panik dan tidak tahan lagi, menyebabkan gemparlah Tambun Jua.